Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rika Nandaoktami dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bioma daratan dan perairan. Komunitas biotik, suatu organisme tidak dapat hidup sendiri, tetapi hidup bersamaan dengan organisme lain, baik sejenis maupun tidak sejenis. Seluruh ruang hidup yang ditempati oleh organisme disebut dengan biosfer. Biosfer terbagi menjadi 3 siklus, yaitu ada samudra, perairan air tawar, dan daratan. Namun ada pula binatang yang hidup dari satu biosiklus. Contohnya ikan salem yang mampu hidup di perairan air tawar dan laut. Kemudian, sebagaimana yang diketahui bahwa komunitas adalah suatu persekutuan hidup tumbuhan dan hewan secara bersama, saling berinteraksi dan menyesuaikan diri di suatu kawasan tertentu. Persebaran komunitas di permukaan bumi melalui fisiografi disebut dengan bioma atau formasi biota. Tipe bioma dapat berupa daratan dan perairan berdasarkan iklim dan persebarannya di permukaan bumi. Yang pertama, ada tipe bioma daratan atau terrestrial bioma. Kemudian secara global berdasarkan klimatiknya, kita mengenal klasifikasi dari bioma, yaitu yang pertama tipe bioma tropik dan subtropik, yang terdiri dari beberapa jenis hutan, yaitu ada hutan tropik basah yang terdiri dari epifita dan sapropita. Kemudian ada hutan tropik dengan irama musiman, contohnya yaitu seperti semak berduri. Kemudian hutan sabana. Kemudian yang kedua, tipe bioma daerah iklim sedang, terdiri dari beberapa hutan, yaitu hutan peluru, hutan pohon jarum, hutan hujan iklim sedang yang hangat, hutan berdaun kaku, semak belukar, dan vegetasi gurun. Secara lebih terperinci, kita mengenal 12 tipe bioma daratan. Jenis vegetasinya berupa bioma-bioma ini mempunyai hubungan dengan karakteristik iklim dan jenis tanah. Ini menggambarkan bahwa tumbuhan-tumbuhan tidak hanya bergantung pada iklim dan tanah, tetapi juga berpengaruh pada iklim dan bentuk tanah. Yang pertama, ada hutan hujan tropis yang terdapat pada daerah yang tempatnya rendah di bawah garis lintang tropis tertentu, yaitu 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan, di mana di tempat itu sering terjadi hujan. Meskipun hutan hujan tropis terdapat di daerah-daerah yang menerima hujan hampir sepanjang tahun, hampir semua penelitian mengatakan bahwa musim kering terjadi sekitar atau selama 2-3 bulan lamanya. Kemudian yang kedua, hutan berdaun rontok tropis, di mana biasanya hutan ini terdapat di dataran rendah yang panas di luar daerah ekuator, di mana hujan lebih musiman daripada di daerah hutan hujan tropis. Dibandingkan dengan hutan hujan tropis, kanopi di hutan ini lebih rendah dan lebih terbuka, dan banyak terdapat tumbuhan di dalam hutan karena cahaya menembus tanah. Kemudian yang ketiga,
sabana tropis. Sabana tropis adalah padang rumput tinggi dengan pohon yang terpisah berjauhan, biasanya terdapat di ketinggian rendah sampai menengah. Kemudian hutan berduri. Nah, di hutan ini terdapat jenis tumbuhan yang tumbuh di tempat panas, agak kering sampai daratan rendah yang semi gersang. Kemudian yang kelima ada gurun. Gurun terdapat di seluruh dunia yang memiliki ketinggian rendah sampai menengah. Kemudian yang keenam ada hutan berdaun kaku, di mana hutan ini terdapat di daerah yang bersuhu sejuk yang mendapatkan salju. Musim dingin yang sedang, tetapi musim panas berlangsung panjang. Kemudian yang ketujuh ada hutan hujan subtropis. Hutan ini banyak ditumbuhi oleh pohon berdaun rontok. Kemudian yang kedelapan ada hutan daun rontok. Hutan ini terdapat di seluruh garis lintang beriklim sedang. Hampir dimanapun dia bisa tumbuh, dengan adanya cukup air untuk membantu pertumbuhan pohon-pohon besar. Kemudian yang kesembilan, hutan pohon jarum. Hutan ini sangat luas di Amerika Utara. Di bagian utara, bioma ini juga meluas ke garis lintang beriklim sedang pada tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang ke-10 ada hutan hujan iklim sedang. Hutan ini adalah bioma yang tidak biasa tetapi menarik. Terdapat di hemisfer utara dan selatan, di mana salju melebihi 150 cm per tahun dan terjadi paling tidak selama 10 bulan. Kemudian yang ke-12 ada padang rumput iklim sedang. Terdapat di daerah yang sedikit kering dan iklim kontinentalnya yang dingin. Kemudian yang ke-12 ada tundra. Tundra dan vegetasi semak merupakan karakteristik ketinggian dan garis lintang. Dengan ciri-ciri, tanaman tundra adalah bisa beradaptasi dengan suhu rendah dan musim pertumbuhan yang pendek. Kemudian bioma perairan. Tipe bioma ini terbagi menjadi dua, yaitu bioma air tawar dan bioma air laut. Pada bioma komunitas laut, dibandingkan dengan lingkungan tanah dan air tawar, itu sangat luas dan pada dasarnya terus berlangsung. Organisme-organisme hidup dimanapun di samudra, tetapi kelimpahan dan jenis-jenis kehidupannya sangat tergantung pada lingkungan fisik lokal. Barangkali faktor yang paling mempengaruhi adalah cahaya dan substratnya. Kemudian yang kedua, komunitas air tawar tersebar dalam danau-danau kecil seperti telaga, rawa, dan kadang-kadang dihubungkan oleh sungai-sungai yang panjangnya bercabang-cabang. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang karakteristik bioma daratan dan perairan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.